Ada. Ada. Ada Bu. Bisa nih ngerekam nih. Ada Pak Yopik. Jangan share screen-nya Bapak Ibu ya. Ya baik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak Biasanya gimana? kalau jam terakhir biasanya lebih semangat nih, soalnya mau ingatnya bayangannya udah mau pulang nih. Jadi lebih semangat belajarnya dibandingkan jam-jam sebelumnya. Semangat gak? Semangat Pak. Vero hari ini nampak lebih ceria ya Vero ya? Iya dong Pak. Iya, jadi lebih semangat. Apalagi Anggi itu ya. Udah makan Anggi? Udah Pak, alhamdulillah. Udah makan ya. Yopik gimana perjalanannya Yopik? Aman Pak. Aman? Gak macet kereta? Aman hari ini mah alhamdulillah. Ya, takut ada lampu merah ya, jadi ikut berhenti Yopik ya. Saya izin share screen ya anak-anak ya. Nanti akan menyampaikan materi. Bapak izin share screen ya Bapak ya, anak-anak ya. Ya Pak. Share sound. Sudah. Sudah? Bentar, di-share dulu. Sudah, Pak. Kalau ini udah muncul? Sudah Pak. Ya. Ya, Pak, baik. Pak ganteng, Pak. Wah, ini foto ini ya, brand ambasadornya sekolah Bapak ya. Ya, jadi anak-anak nanti hari ini kita akan belajar tentang menentukan target pasar ya, terutama di pelajaran prakarya itu di budidaya tanaman pangan ya. Ini materinya dibuat oleh Bapak sendiri. Ini kata Bapak ada kata-kata nih, berdoa saja tidak cukup, belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda adalah serius. Belajar adalah ibadah. Nah, oleh karena itu kita akan mengawali belajar ini dengan berdoa ya. Dengan berdoa, nanti yang mimpin doanya Bapak ini siapa nih? Oh, Arin ya, dilempar langsung oleh atlet ya. Arin, boleh pimpin doa dulu Arin supaya pembelajarannya lancar. Oke, boleh Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil cek kehadiran ya, ini hadir semua. Hadir yang ada di gambar ini Agus, Anggi, Yopik, Ega, Geri, Rizka, Arin, Devi, ya, hadir semua ya. Bapak aku nggak ada mukanya Bapak. Iya, sama Pak, nggak ada matanya Bu. Hari ini nampak lebih ceria, kalian yang nggak ada matanya ya, soalnya Terus lebih. cari muka berarti Rita sama Vero. Coba ketemuannya dicari mukanya. Ya, hari ini nampak lebih bahagia semuanya ya. Geri lagi cemberut sekarang nih. Oke, kita lanjut ya, hadir semua berarti udah on cam semua ya. Sudah Pak. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang menentukan target pasar di mana tujuannya nanti ada 5 tujuan ya anak-anak ya. Yang pertama nanti kita coba analisis apa itu segmenting, targeting, dan positioning karena ini menjadi awal untuk menentukan target pasar ya. Nah, yang mungkin kalian pernah dengar ya, STP, mungkin udah pernah dengar STP. Bukan OLI ya, ini STP ya. Segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua nanti kita rencanakan nih target konsumen itu mau siapa ya, target konsumen dari produk kita. Kemudian dari materi ini kita juga akan belajar bagaimana cara menentukan rencana pemasaran produk ya, terutama budidaya tanaman pangan. Jadi setelah minggu kemarin kalian menentukan ide bisnis, nah sekarang kita rencanakan pemasaran produknya mau bagaimana. Kemudian setelah ditentukan rencananya, baru melakukan pemasaran sesuai dengan media yang kalian gunakan nanti di pembelajaran hari ini. Baru setelah kalian memasarkan, kalian menjual, pada akhirnya kalian akan mempresentasikan hasil pemasaran kalian pada teman-teman ya di Zoom ini. Diwakilkan oleh ketua sama perwakilan kelompok masing-masing. Oke, sebelumnya ini ada gambar kakek-kakek, puding, ada seblak sama keripik nih. Kira-kira si kakek ini mau beli apa ya kira-kira?
Mau Beli puding, Pak. Puding, Pak, puding. beli seblak atau beli puding atau beli keripik? Seblak Pak, itu Puding. kakek-kakeknya orang Padang. Puding. Wah, coba kita lihat ya. Nggak kuat giginya Pak kalau seblak. Beli puding ya kalau beli seblak. Iya, Waduh. benar. Masih kuat ya, cuman perutnya Anggi, mules bukan orang langsung. Padang. Ya, ada yang suka seblak di sini? Suka Pak. Pak, suka. Suka banyak ya. Ciwi-ciwi. Kalian suka keripik ada? Iya, Ada. Pak. Ya Banyak ya. Oh, Ada berarti- Nah, coba kita lihat gambar kedua, ini ada anak siapa nih? anak Anggi, Pak. Anggi, Anak Pak. orang. Anggi. Punya anak Anggi. Anggi. Ya, coba kalau bayi ini mau beli apa nih, bayi ini cocoknya beli apa ya? Beli siomay? Itu punya anak dong. Bakso. Atau beli bakso? Bakso. Waduh, kalian tega amat bayi dikasih bakso. Coba sekali-kali kasih siomay. Coba Biar kita lihat. micin sejak dini, Pak. Ah, beli susu formula ya, beli susu formula si bayi ini. Untung Kenapa, bukan Bapak? nasi, Pak. Bayinya harusnya ASI, Pak. Mungkin Kan ada ada yang pakai susu formula juga, gak ada yang jualan Oh. ASI soalnya. Oh iya benar. Ya, ya kenapa Bapak tampilkan dua slide ini? Ini menandakan bahwa setiap produk itu pasti mempunyai apa namanya? Target masing-masing. Target Ya. Pasti konsumen. mempunyai target masing-masing dan pasti mempunyai karakter konsumen masing-masing. Karena di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ini segmenting, targeting, dan positioning. Kalian pernah mendengar istilah ini? Pernah Pak. Pernah ya? Pak, pernah. Di mana Rizka dengar istilah ini di mana Rizka? Saya di sepak bola Pak. Di sepak bola. Apa hubungannya sepak bola sama segmenting, Anggi? Kalau positioning ada Pak sebagai striker gitu. Striker memposisikan mungkin ya. Itu memposisikan Anggi, bukan positioning. Cuma strategi, Anggi ya. Ya, Jadi di segmenting, targeting, positioning ini secara tidak langsung kita mengklasifikasi produk kita mau dijual ke siapa, terus dibidiknya nanti ke siapa, dan memposisikan produk kita itu seperti apa di mata konsumen gitu ya. Apakah rasa yang enak atau harga yang murah. Nanti kita perdalam ya materinya. Cuman di hari ini karena waktunya juga singkat ya, jadi kita akan belajar tentang segmenting dan targeting saja. Nanti tentang positioning-nya akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya untuk nge-branding produk-produk kalian. Oke, sebelumnya apa yang kalian pahami tentang segmenting dan targeting? Segmenting dulu lah. Coba Yopik pernah apa yang dipahami tentang segmenting, Yopik? Segmenting itu ini Pak, apa yang asalnya dari banyak itu jadi dikelompokkan Pak. Iya, betul ya. Konsumen yang tadinya bermacam-macam dikelompokkan menjadi konsumen yang kecil ya, kecil Pak. berdasarkan faktornya masing-masing. Coba yang lain. Siapa di sini? Rita ya, Rita tuh punya bisnis, Rita tuh udah jalan bisnisnya ya. Ini juga lagi makan makaroni kayaknya nih Rita nih. Rita apa segmenting Rita? Ya, sangat lahap sekali Rita ya hari ini. Yang lain deh kayaknya ini soundnya terganggu Rita nih. ada. Segmenting itu pengelompokan pasar Pak. Pengelompokan pasar ya dari konsumen yang seperti kayak tadi Yopik. Iya, yang bermacam-macam menjadi Macam-macam yang menjadi- sejenis. Iya betul ya. Ya sip, bagus ya, itu Devi ya. Targeting, sekarang targeting apa yang dipahami tentang targeting coba? Anggi, Target. Sasaran, Pak. Sasaran. Target pasar, Sasaran, ya. Pak. Target pasar. target pasar ya. Jadi nanti setelah dikelompokkan baru dibidik nentuin ya, target. satu konsumen yang menurut kalian lebih potensial. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti kita akan tonton video ya tentang segmenting dan targeting. Mari kita simak bersama ya videonya. Strategi Oke, bisnis nih. sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran. Karena semua kegiatan dalam bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya. Nah, jadi di pemasaran itu ada yang memang harus direncanakan dulu ya. Rencanakan produknya apa, baru kita pasarkan. Tidak langsung dari produk itu langsung dipasarkan tanpa adanya perencanaan ya. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran. Karena semua kegiatan dalam bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya.
Strategi bisa dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan yang tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya. Dan hal ini sudah tergambar pada proses perencanaannya. Istilah strategi pemasaran, segmenting, targeting, positioning, atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. Nah, jadi di si STP ini bisa digunakan bagi kalian Strategi kalau yang proses mau yang harus jualan, hal ini berlaku pemasarannya, baik offline mau jualan online ataupun jualan secara offline ya. STP ini tidak memandang dia produknya offline atau online. maupun online. 1. Segmenting. Segmenting adalah upaya memetakan pasar dengan memfilter konsumen sesuai kriteria yang kamu tentukan sebagai siapa target market kamu. Bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gender, minat dan hobi, serta perilaku konsumen. Nah, ini si segmentasi ini bisa dibedakan berdasarkan usia, boleh berdasarkan gender, berdasarkan minat dan hobi, atau berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Bentar ya. 1. Segmenting. Ini adalah upaya sesuai kriteria siapa target tempat tinggal, gender, minat dan hobi, serta perilaku konsumen. Syarat segmentasi yang efektif diantaranya adalah terukur, banyak, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat dilayani. 2. Targeting. Setelah mengidentifikasi segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Targeting adalah upaya membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Jadi setelah mengelompokkan si segmentasi, baru dibidik ya. Kalau kalian punya produk di usia berapa kalian akan menjualnya, ke jenis kelamin apa, laki-laki atau ke perempuan. 3. Positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa yang menjadi perbedaan produk bisnis kamu dengan lainnya, dan apa saja keunggulannya. Dari 3 penjelasan tentang segmenting, targeting, dan positioning, bisa dicontohkan seperti ini. Jika kamu memiliki perusahaan pakaian bayi, segmentasi pasar yang kamu pilih tentu saja para ibu-ibu. Kemudian, segmentasi pasar tersebut dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil atau yang memiliki bayi. Nah, ini contohnya misalkan pakaian bayi ya, segmentasi pasarnya ibu-ibu kan banyak ya. Ada ibu-ibu yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang sudah punya anak, atau yang belum punya anak. Maka di targeting itu lebih spesifik lagi. Anak perempuan atau laki-laki, bahkan ibu-ibu bekerja atau tidak. Pemilihan segmentasi pasar ini menyesuaikan seperti apa produk yang kamu miliki. Sesuaikan saja strategi tadi dengan produk bisnis kamu. Selamat mencoba, semoga bisnis kamu bisa sukses, dan terima kasih. Nah, ini penjelasan tentang gambaran umum ya, segmenting, targeting, dan positioning gitu ya. Coba Bapak ingin mendengar satu orang lah untuk menyimpulkan tentang video ini. Ada yang bersedia? Gary ya, Gary, coba Gary. Ada Gary? Ini lagi toilet, Pak. Oh, lagi ke toilet ya. Boleh yang lain? Rizka, coba Rizka. Ada Rizka? Belum Pak, aku aja deh Pak, aku. Boleh, boleh. Oh, boleh siapa? Rizka, boleh Ada Rizka. Pak, Rizka udah pulang, udah balik Pak, tadi dipanggil guru. Oh iya, Rizka coba tentang video ini STP apa yang Rizka pahami nih? Jadi Pak, kalau misalkan kita akan memasarkan produk itu harus itu dulu Pak, mengetahui harganya, mengetahui apa gitu Pak, jangan sampai kita promosi. Iya betul ya, betul Rizka ya, bagus jawabannya. Coba satu lagi siapa? Agus, coba tadi Agus.
Ada Iya Agus? Pak, tadi Pak Boleh Agus. Baka menjelaskan tentang video ini, itu bagaimana menentukan targeting dulu Pak, segmentasinya gimana, terus dikerucutin, kayak gitu. Jadi gampang kita nentuin pasar kita Pak ya, mau jualan apa Pak ya? Iya betul betul. Jadi kita mengklasifikasi dulu baru ditarget ya satu konsumen. Betul Agus ya, jawaban yang sangat tepat. Terima kasih Agus dan Rizka ya. Nanti kalian boleh scan sama-sama, juga Pak. video ini untuk dipelajari lebih lanjut ya di barcode ini. Nanti Bapak share ya PowerPoint-nya di grup. Oke Pak, boleh. Oke, contoh nih. Misalkan kita ada produk nih. Kalau kita punya produk keripik kentang misalkan ya. Penting bagi kita untuk nanya ini kentang itu, keripik kentang mau dijual ke siapa gitu ya. Ini pertanyaan yang paling penting ya, yang pertamanya. Harus dijual ke siapa si keripik kentang ini. Supaya tepat sasarannya dan tepat pasarnya, serta nanti pemasarannya akan berpengaruh. Contohnya misalkan ini produk apa ini? Lays ya. Ada yang suka keripik ini? Suka Pak. Aku suka Pak. Suka Banyak? Pak. Suka. Keripik bohong. Kalau menurut kalian Lays ke siapa target pasarnya Lays? Anak muda Pak. Remaja, Pak. Betul Kita ya, kita Pak. kita ke remaja ya, ke anak muda. Kalau bayi sama orang tua jarang yang beli Lays. Kita lanjut ya. Nah ini tentang segmentasi pasar. Tadi ini menghalangi. Oke, segmentasi pasar itu membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda. Ini menurut Kotler juga. Jadi segmentasi pasar itu dia seperti yang pertama, membagi ini sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok yang umum menjadi sebuah kelompok yang potensial berdasarkan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda. Karena kan konsumen itu umum ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada remaja, ada anak-anak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kita juga semua yang ada di sini konsumen. Nah, nanti dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, semua, perempuan, semua. Sehingga nanti target pasarnya tepat ya. Nah, ini menurut Kotler. Nah, ini menurut Kotler itu ada 4 klasifikasi segmentasi pasar ya. Yang pertama dari geografis. Kalau geografis berarti berhubungannya dengan apa geografis? Wilayah Pak. Wilayah, Pak. Wilayah, betul Pak, ya. tempat tinggal ya Pak ya. Tempat tinggal betul Agus ya. Jadi wilayah itu berkaitan dengan apakah ini di daerah kita, di dalam negeri atau di luar negeri. Jaraknya dekat sama produk kita atau yang jauh. Kalau iklim jelas ini berkaitannya dengan cuaca ya. Apakah dijual di cuaca yang panas, dijual di cuaca yang dingin. Kira-kira kalau yang cuaca sekarang nih musim hujan apa yang cocok nih kira-kira? Jas hujan, manis Pak. anget. Jas Ayo, hujan, Pak. jas hujan. Teh manis anget, jas hujan, payung ya, sewa payung dan itu cocok untuk di iklim hujan ya. Terus yang ketiga berdasarkan kota atau di desa, kalian punya produknya mau dijual di kota atau di sekitaran kalian atau di sekitaran desa kalian, dijualnya itu berdasarkan geografis. Yang kedua berdasarkan demografis. Nah, kalau menurut Kotler tuh demografis itu bisa dibedakan berdasarkan usia, jelas ya, jenis kelamin, tingkat pendidikannya, berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah anggota, keluarga, dan pendapatan. Jumlah anggota di sini maksudnya apakah anggota keluarga yang besar ya, kan ada anggota keluarga yang hanya 4 orang, 3 orang. Kalian anggota keluarga rata-rata berapa? Ada yang 10 orang anggota keluarganya? Pak. Anggi 15 Pak. Wah, Anggi 15. Anggi anak keberapa? Enggak, Anggi? saya mah 17. Kok 15 salah, Gus. Anggi anak keberapa, Anggi? Anggi Saya anak kedua, anak kedua. Anak kedua ya. Anggi anak Berarti kan keberapa, kalau Pak? nanti kalau jumlah anggotanya besar, berarti kan kalau beli produk harus yang jumbo gitu ya. Kalau Anggi beli pizzanya yang ukuran jumbo ya, jangan yang hanya untuk satu orang aja karena jumlah keluarganya banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah keluarga ya. Nah, yang ketiga ini berdasarkan psikografis. Kalau psikografis itu bisa dilihat dari pola atau gaya hidup ya, lifestyle atau secara kepribadian. Dia apakah orang rumahan atau yang suka main gitu ya.
dia pola hidupnya yang hemat atau yang boros. Kalian masuk kemana nih dari pola hidup? Yang hemat atau yang boros? Hemat, Pak. Hemat, Pak. dong, Ya. Pak. Nah, berarti kan Hemat, kalau Pak. Kalau Anggi boros, Pak Anggi. Oh, Anggi boros ya. Berarti kalau Bapak jualan barang menyasar ke yang hemat, berarti harus ada yang 10.000 isi 3 gitu ya. Yang murah-murah gitu. Terus yang keempat dari perilaku. Iya, Pak. Kalau perilaku itu berdasarkan loyalitas merek, kesiapan membeli, dan sikap terhadap produk. Jadi maksudnya dia dari segi perilakunya memuaskan nggak nih produknya menurut dia gitu ya. Atau kesiapan membelinya dia sering atau tidak membeli produk tersebut. Jadi ada 4 ya, secara geografis, segmentasi itu, terus secara apa yang kedua? Demografi. Demografis, yang ketiga secara Demografis, Pak. Demografi. yang keempat Psikografis. secara perilaku ya. Perilaku. Contoh nih. Nah, ini contohnya masih tetap ya di produk apa yang tadi pertama tuh? Lays. Ya, Lays ya. Lay. Contoh nih. Lies. Lies. Contoh Pak. Lays atau Lays bacanya? Lays, Pak Lays. Lays ya, karena Lays, Bapak mau orang Lays. Sunda jadi bacanya Lays ya. Oke, si keripik kentang Lays ini dia secara segmentasi demografis menyasar ke produk ke semua orang, dia ternyata ke semua orang yang berusia 7 sampai 30 tahun ya, dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi. Kalau secara segmentasi geografisnya dia menyasar ke konsumen di wilayah perkotaan juga di wilayah pedesaan. Kemudian kalau secara psikografis dia menargetkan ke orang apa ini yang suka Yang suka bersantai, Pak. iya. Atau melakukan pekerjaan ringan kayak kalian lagi bantu orang tua nih hari Minggu capek, lagi santai bisa sambil ngemil Lays gitu ya. Kan kalian nggak mungkin ngemil ini pas lagi apa? Lagi Belajar. sibuk, lagi belajar. Pasti Iya. di waktu Kayak teman saya tuh, Pak Anggi. Anggi ya, Anggi tadi makan Lays atau makan apa Anggi? Makan hati, Pak, makan hati. Ngerti ya. Nah, kalau dari segi perilaku, si Lays ini dia sebagai makanan selingan, jadi bukan makanan utama ya, dan intensitasnya biasanya lebih dari 5 kali dalam sebulan. Jadi sebagai makanan selingan aja, bukan sebagai makanan utama atau dijadikan lauk untuk nasi ya. Next ya. Nah, cara mengukur segmentasi pasar itu kalian katakanlah mau bisnis, misalkan mau bisnis apa nih? Anggi, pisang misalkan ya. Mau bisnis pisang. Kira-kira berapa banyak konsumen di dalam segmen tersebut? Kira-kira jualan pisang banyak gak? Banyak, Pak, kayaknya, Pak. Banyak ya, pesaingnya cukup banyak. Seberapa besar potensi pertumbuhan segmen tersebut? Kira-kira yang jualan pasar makin bertambah nggak? Bertambah, Pak, kayaknya. Makin bertambah ya yang jualan pisang, nggak mungkin setiap harinya semakin berkurang, pasti semakin bertambah karena mudah ditemukan. Yang ketiga, siapa saja pesaingnya? Anggi tahu siapa pesaing yang jualan pisang? Pesaingnya kayaknya Agus, Pak. Agus jualan juga di rumah dia pisang. Wah, terus siapa lagi pesaingnya yang Anggi Vero juga jualan dia barengan. Vero Saya, juga. Pak. Banyak juga yang jualan pisang ya. Iya, Pak. Ega. Banyak, Pak. Ega ya. Dan Pisang nanti mercon, Pak. Pisang mercon. pisang mercon. Namanya Banana Bapana, Pak. Apa artinya Ega? Pisang bapaknya. Bagus juga ya namanya ya, unik dan sulit ditemukan. Jadi katakanlah kita akan membuat produk pisang itu, kita coba tanya nih ketiga pertanyaan ini ya. Next ya. Nah, setelah kita menentukan segmentasinya, baru langkah kedua yaitu menentukan target pasarnya. Ya, siapa yang paling potensial. Kita ambil contohnya yang masih di kentang ya. Jadi ada 3 cara kalian untuk menentukan target pasar. Yang pertama dengan cara apa?
diferensiasi marketing. Diferensiasi marketing. Yang kedua, diferensiasi marketing. Yang ketiga, konsentrasi marketing. Gambarannya ginilah secara intinya. Undifferentiated marketing ini produk yang tidak memandang perbedaan konsumen. Jadi produk ini dijual secara umum gitu ya. Dia mau ke laki-laki, mau ke perempuan, mau ke anak-anak, ke remaja, ke orang dewasa dan sebagainya. Pokoknya produk ini dijual secara umum. Nah, kenapa di sini dicontohkan kentang? Kentang ini akan menerapkan strategi undifferentiasi marketing kalau kita menjual ke pasar tradisional. Ya, karena di pasar tradisional kan ada anak-anak, ada orang tua, ada remaja, ada siapa lagi? Ada laki-laki, ada perempuan, semuanya ada di pasar tradisional. Jadi kalau Anggi nanti punya usaha atau Gary punya bisnis kentang terus dijual ke pasar tradisional, berarti dia menggunakan strategi undifferentiasi marketing. Artinya tidak membedakan konsumen, ya. Nah, si kentang juga ini akan menjadi strategi diferensiasi marketing kalau seandainya dibikin produk dan berbagai varian rasa. Jadi artinya konsumen bisa memilih rasa apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi kalau undifferentiasi tidak membedakan, kalau diferensiasi dia membedakan. Misalkan Lays kan banyak rasanya. Yang kalian tahu Lays itu rasa apa? Rumput laut, Pak. Rumput laut, Pak. Rumput laut. Terus apa lagi? Yang paling enak. Balado. Balado, salmon dan sebagainya gitu ya. Banyak rasanya dan itu berdasarkan rasa ada Lays rasa pisang? Nggak ada, Pak. Coba Anggi. nanti buat Rasa ya. yang pernah ada. Rasa yang pernah ada boleh Rita nanti dibuat ya, rasanya pedas ya Rita ya. Jadi nanti diferensiasi marketing artinya membedakan pasar berdasarkan keinginan atau minat konsumen. Contohnya kalian sering lah kayak mie Indomie gitu ya, kan Indomie banyak varian rasanya. Ada yang suka mie sedap, ada yang suka Indomie goreng, ada yang suka Indomie rebus, ada yang suka Indomie rasa ayam bawang. Jadi berdasarkan minat konsumen. Terus yang ketiga, konsentrasi marketing artinya si Lays ini akan menjadi strategi konsentrasi terfokus bila dijual ke pengrajin produk kentang. Misalkan nih Anggi tadi mau bikin keripik kentang. Si kentang ini akan terkonsentrasi ke Anggi kalau seandainya khusus dijual untuk Anggi. Contoh lainnya misalkan bodrek. Bodrek kira-kira dijual ke siapa bodrek? Orang yang sakit, Pak. Orang yang sakit apa coba? Pusing. Orang yang pusing ya. Jadi si bodrek ini strateginya dia konsentrasi karena nggak mungkin bodrek dijual ke orang yang sedang lapar gitu ya. Ini kan Anggi lapar terus beli bodrek kan enggak juga gitu ya. Sering, ya Pak, saya juga baru beli bodrek Pak. Habis ini pelajaran Pak Asep galak banget. Bentar lagi Pak. Ya, coba nanti beli bodrek ya. Jadi si konsentrasi marketing ini dia berfokus ke satu segmen pasar saja ya. Jadi intinya kalau undifferentiasi dia tidak membedakan pasar, kalau diferensiasi dia membedakan pasar, kalau konsentrasi dia berfokus ke satu segmen pasar saja. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, nanti kalian juga bisa ya, karena waktunya terbatas, kalian bisa nanti baca sumber-sumber belajar ya. Bisa di buku prakarya, bisa di strategi pemasaran. Ini nanti Bapak cantumkan linknya juga. Bisa di ini nih dari pakarnya langsungnya. Philip Kotler, Marketing 4.0. Atau kalian nanti bisa buka referensi YouTube ya untuk mempelajarinya. Oke, selanjutnya penugasan nih. Penugasan kalian nanti coba kan minggu kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Masih ingat kelompoknya? Masih, Pak. Nanti Bapak share lagi ya kelompoknya. Nanti kalian silakan tentukan secara geografis produk tersebut mau ke siapa, secara demografis mau ke siapa, secara psikografis mau ke siapa, dan secara perilaku kalian mau dijual ke siapa. Nanti kalau yang sudah dikirim ke GCR ya. Nama kelompoknya, kelompok 1 ada Arin, Anggi, Dwi ya. Ini Bapak sudah cantumkan di sini. Hilang slide-nya ternyata ya. Nggak apa-apa Pak, kita masih ingat kok sama Masih kelompoknya. ingat ya, kelompok 1 Ya ada. Pak, udah Pak, masih Ada ingat. Arin ya, ada Anggi sama satu lagi siapa ya satu lagi ya. Nanti Sama kalian Vero, Pak. lihat aja di Vero. sama Vero ya. Nanti Iya, Pak. lihat aja di
di Ya, catatan Pak. yang minggu kemarin, silakan kalian analisis produk kalian berdasarkan segmentasi ini. Kalau sudah kirim ya, butuh berapa menit? Sudah menit, Pak, Pak, cukup. sudah dikirim. Ya, oke. 30 menit ya dari sekarang. Udah? Sudah Pak. Ya, Waktu Pak. istirahat Pak. Oke, itu Bapak cek dulu ya, Bapak cek dulu ya. Ini Anggi udah ngirim ya. Anggi, Arin, sama Devi ya, kelompok 1 tuh. Dia bisnisnya mau apa, Anggi tuh? Keripik pisang. Keripik pisang ya. Coba Anggi secara geografis dia di mana nih jaraknya nih? Mau Ya, dijual ke siapa sekitar nih? paling maksimal 4 kilo lah Pak kalau dari saya. 4 kilo ya. Kalau secara kawasan Anggi? Pengennya di perkotaan Pak. Di perkotaan ya. Kalau secara demografis usia berapa nih Anggi keripik pisang? Usianya kalau saya lihat-lihat usianya kurang lebih dari 45 tahun lah Pak, biar nggak Ya. tua-tua banget. Tua-tua banget ya. Kalau secara jenis kelamin dia dijualnya ke laki-laki atau ke perempuan ya. Kedua-duanya mungkin ya kalau keripik pisang ya. Ya Pak. Kalau tingkat pendidikan Anggi ke siapa Anggi? Semua kalangan masuk Pak. Ke semua kalangan ya. Karena kecuali bayi mungkin Anggi ya. Kalau secara pekerjaan Anggi, ini Arin sama Devi dijual ke siapa? Ke Pelajar, pelajar Pak. dan mahasiswa, betul ya. Jumlah anggotanya minimal kurang dari 4 orang ya. Secara aktivitas Anggi, Arin, Devi, keripik pisang itu mau dijual ke siapa? Semua kalangan sih Pak, semuanya pasti suka. Wah, suka ya, terutama orang yang suka main keluar ya. Secara Iya, konsumsinya kayak dia yang suka masak masak sendiri, sendiri. Pak. Iya. Jadi jarang beli, orang-orang itu jarang beli, sukanya masak sendiri. Kemudian secara tempat membelinya dia kemana? Ke pasar-pasar modern, Pak. Ke pasar Saya juga modern ya. di online Pak. Oke, secara perilaku ini dijual ke secara cemilan selingan ya. Iya, jadi selingan aja, Pak. Kalau secara intensitas pembeliannya 5 kali Pak sebulan. 5 kali 5 Pak. kali dari sebulan ya. Bagus ya tugasnya Anggi. Oke, ini juga sama Gary ya. Yasuke. Sudah bagus ya tugasnya. Udah Oke, bel ya Pak kayaknya Pak. Iya, nanti anak-anak silakan nanti evaluasinya Bapak share ya ke grup. Kalian silakan kerjakan, hasilnya Bapak akan periksa ya nanti di Google Form. Ya Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih. Ada yang tanyakan dulu? Ada Pak sudah paham. Oke, kalau sudah paham nanti kita lanjutkan minggu depan tentang pembelajaran positioning ya. Oke, sebelum tutup, Bapak ingin dipimpin doa dulu nih. Pembelajarannya sama siapa? Vero, coba sama Vero. Boleh, Pak. Ya. Baik, teman-teman. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kita anak-anak. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah, terima kasih Pak. Waduh, ngebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah beres.